Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nasallallahu ta'ala al-futuh wal munuh wa salihil qalbi wal jasadul ruh wa taubatun nasuh wal qabul fi kulli hal. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pencari ilmu, para penempuh jalan kebaikan, ahlan wa sahlan di channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita meneruskan akan kajian suatu topik yang membahas tentang di dalam ilmu usul fikih, bahwa kita memulai dengan kitab karangan daripada Al-Imam Al-Haramain Syarhul Al-Waraqat, pembahasan tentang mabadi ilmu usul fikih. Jadi sebelum kita memulai daripada atau mendalami daripada ilmu usul fikih, kita perlu mengerti apa itu pondasi-pondasi daripada ilmu usul fikih. Kemudian di sini Al-Imam Al-Haramain di dalam mukaddimahnya Kitab Al-Burhan mengatakan bahwa haqqun ala kulli man yuhawilu al-khawda fi fannin min fununil ulum an yuhita bil maksud minhu. Ya, dikatakan bahwa Al-Imam Haramain mengatakan bahwa seharusnya bagi setiap siapapun yang ingin untuk memasuki atau mendalami di dalam suatu bidang ilmu, maka hendaknya dia itu mengerti apa yang diinginkan daripada ilmu tersebut, maksud daripada mempelajari ilmu tersebut. Kita mengerti bahwa ilmu usul fikih itu adalah memahami pondasi, ya, memahami daripada pondasi dari setiap hal yang akan kita pelajari. Ya, kita katakan pondasi untuk suatu bangunan, ya. Yang mana bangunan tersebut, ketika kita memahami daripada pondasi-pondasi tersebut, maka sesungguhnya kita akan mengerti atau memahami apakah maksud daripada kita mempelajari daripada ilmu usul fikih. Seandainya seseorang yang ingin untuk membangun akan suatu rumah, otomatis dia itu perlu diawali dengan membangun kayak pondasi, ya, kemudian membangun bagai tembok, kemudian membangun atap dan sebagainya. Jadi dimulai dari paling bawah sampai yang paling atas. Dan otomatis ketika sebelum hal itu semua, orang itu harus mengerti ini tanah yang akan dibangun ini termasuk tanah yang rokoh atau yang lembek atau lentur, ataukah tanah yang keras, ya. Jadi orang-orang itu mempelajari daripada hal tersebut, ya, mempelajari daripada tanah, mempelajari pondasinya, apakah udah kuat, apakah ini bakal dijadikan tingkat 1 atau tingkat 2 atau tingkat 3 atau bahkan sampai 20 tingkat, kita kan seperti itu. Otomatis diperkirakan, dihitung semua kan seperti itu. Begitu juga ketika kita ingin belajar ilmu usul fikih, ya, ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum Islam. Jadi fikih adalah membahas tentang hukum-hukum Islam. Jadi perlu kita mengerti akan pondasi-pondasinya, asal-asalnya atau dasar-dasar daripada hukum tersebut. Ya, kalau misalnya kita tahu seperti yang kita udah jelaskan, kalau misalkan tentang hukum diwajibkannya sholat, hukum diwajibkannya puasa, apa itu dalilnya, apa itu dasarnya, dari mana para fuqaha itu mengatakan bahwa ini diwajibkan, bahwa ini disunahkan, bahwa ini misalkan dimakruhkan. Kenapa? Itu melihat daripada usulnya, daripada pondasi-pondasinya. Jadi bagaimana sih faedahnya kita itu belajar ilmu usul fikih? Itu adalah supaya agar kita mengerti maksud, ya, dari mana para ulama itu mengambil atau cara di dalam mengambil daripada suatu hukum. Kemudian di sini dikatakan bahwa ilmu usul fikih, ya, ilmu usul fikih adalah membahas tentang cara, ya, menyusun dan memahami hukum-hukum syariat, ya, berdasarkan dalil. Jadi bagaimana kita itu nyusun, ya, disusun, ya, bagaimana kita menyusun dan juga memahami daripada hukum-hukum tersebut berdasarkan dengan syariat-syariat, yang mana berdasarkan dengan dalil-dalil yang diambil daripada Al-Qur'an, daripada As-Sunnah, dan juga daripada Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat fikih itu adalah hasil akhirnya, ya. Tapi usul fikih itu adalah ibarat seperti halnya seperti peta, ya.
atau rangkaian, ya, rangkaian, atau seperti halnya kompas kayak yang menunjukkan akan suatu jalan, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat fikih adalah hasilnya, akan tetapi usul fikih itu adalah rangkanya, ya. Kemudian peta-petanya. Supaya apa? Supaya bisa sampai kepada hasil yang diinginkan, ya, seperti itu. Kemudian seperti yang disebutkan bahwa Al-Imam Haramain mengatakan hakun ala kulli man yuhawil khaut, ya, seyogianya seharusnya bagi orang yang menyelami suatu bidang ilmu untuk memahami terdahulu tujuan daripada ilmu tersebut, ya, bahan-bahan dasar apa yang digunakan sebagai sumbernya, kemudian memahami daripada hakikatnya, ya, kemudian memahami daripada batasannya, yang mana mungkin dengan definisi tersebut itu mungkin bisa memahami akan suatu hal tersebut. Jadi otomatis dia harus uh, memahami akan hal tersebut dengan apa? Dengan melalui dengan pendekatan, ya, melalui dengan pendekatan klasifikasi dan juga pembagian. Kemudian dikatakan bahwa ilmu ini bahasanya, ya, untuk apa sih, ya, kemudian bahannya itu apa aja, ya. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa maksud dari ini adalah untuk memahami daripada pemikiran atau daripada bagaimana para ulama itu menyimpulkan akan suatu hukum-hukum syariat. Di sini setiap bidang ilmu itu ada namanya mabadi' kulli fanin asyara, ya, kulli fanin asyara. Jadi setiap hal itu ada pokok-pokok, ya, di dalam disiplin ilmu. Dalam disiplin ilmu itu ada namanya bidang-bidang pokok, ada namanya pokok-pokok setiap bidang tersebut, ya, namanya mabadi asyarah, ya. Kemudian dikatakan bahwa inna mabadi kulli fannin asyarah, ya. Yang pertama adalah haddu, ya, al-maudu'u, kemudian thamarah, ya, wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u, ya, wal ismu wal istimdadu hukmu syari'u, masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a haja syarafa, ya. Dikatakan bahwa inna mabadi, sesungguhnya pokok-pokok dari setiap kedisiplinan ilmu itu memiliki al-haddu, ya. Al-haddu ini apa? Definisi, ya. Definisi itu berarti kita mendefinisikan akan suatu bidang ilmu. Fikih itu definisinya apa? Ilmu usul fikih itu definisinya apa? Jadi secara lugatan, kemudian secara istilahan, itu namanya definisi al-haddu. Kemudian maudu'u, al-maudu', kemudian maudu' ini objek kajiannya tentang apa, pembahasannya tentang apa. Oh, ini tentang masalah ilmu usul fikih. Oh, ini tentang tafsir misalkan. Oh, ini tentang misalkan mantik, kemudian seperti itu. Itu adalah namanya maudu'nya. Kemudian samarah. Samarah ini buahnya atau manfaatnya ini apa sih ketika kita belajar seperti ini, ya kan, seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian nisbatun. Ya, nisbatun ini relasinya atau perbandingan binisbah dengan ilmu yang lain, itu faedahnya apa, ya, seperti itu. Relasinya itu apa? Itu adalah nisbahnya. Kemudian wafadluhu, fafadluhu, ketika kita belajar ini adalah keutamaan kita belajar itu apa, ya, agar kita memahami misalkan, agar mengerti bagaimana para ulama itu menentukan akan suatu hukum-hukum dalam syariat. Kemudian wal wadi itu siapa penggagasnya atau muallifnya, atau siapakah pertama kali yang membuat akan ilmu ini, ya, kayak misalkan imam misalkan kitab atau ilmu bidang ilmu usul fikih yang pertama kali adalah Imam Syafi'i yang mengutip atau menulis daripada kitab Risalah, seperti itu. Kemudian al-ismu, ya, ismu adalah nama dari bidang ilmu tersebut, apa namanya. Kemudian wal istimdad, al-istimdad itu adalah sumber pengambilan daripada data tersebut atau sumber atau materi daripada hal tersebut. Istimdadnya dari mana itu? Dari Quran misalkan, dari al-hadis misalkan, seperti itu. Kemudian hukum syari', ya, hukum syari' adalah hukum syariat yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Kemudian masail adalah masalah-masalah yang menyebutkan akan hal tersebut tentang apa, seperti itu. Wal ba'du bil bagti tafa wa man daraj jami'a hasya syarafa, ya. Dikatakan bahwa barang siapa yang mengerti daripada mabadi asyara di sini, maka dia akan mendapatkan kemuliaan, dia akan memahami daripada faedah belajar ilmu tersebut, ya. Kemudian masuk daripada pembahasan haddu usul fikih. Al-haddu, kita bahas adalah had, ya, mabda'al awal, ya, pondasi pertama itu adalah haddu usul fikih, adalah definisi daripada ilmu usul fikih. Definisi daripada usul fikih. Di sini disebutkan
Usul fikih laqabun li ilmin min ulumi syariah wa huwa murakkabun idhafiyun min juz'aini awaluhuma usulun jam'u aslun jam'u aslin wa thani al-fiqh wa huwa al-far' wal murakkab la budda min ma'rifatihi fi ma'rifatihi min ma'rifati mufradatihi allati tarakkaba minha. Dikatakan bahwa di sini usul fikih terdiri daripada dua kalimat, usulun ya, asal ya, dan juga fikih. Keduanya makna tersebut memiliki istilah, memiliki makna dalam bahasa yang berbeda ya. Kalau misalkan kita lihat usulun, aslun, ya, usul diambil daripada jamak daripada asal, ya, yaitu adalah asli. Secara umum berarti adalah dasaran atau pondasi. Usulun jamak daripada asal yang bermakna dasaran atau pondasi. Kemudian fikih sendiri, ya, itu berarti adalah memahami. Al-fiqhu itu al-fahmu, yaitu memahami akan suatu ilmu, ya, memahami akan suatu bidang, ya. Dikatakan bahwa al-fiqhu wal murakkab la budda min ma'rifati mufradatihi allati tarakkaba minha. Di sini dikatakan al-fiqhu, nanti akan kita bahas bahwa fiqhu itu adalah suatu memahami akan suatu pendapat yang mana diambil, dikatakan bahwa fiqhu adalah hukum-hukum syariat, ya, syariat yang praktis atau amaliyah, al-ilmu, ya, bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab. Al-muktasab itulah yang diambil daripada dari dalil-dalil tafsiriyah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiriyah, yang diambil daripada perincian-perincian daripada Al-Qur'an dan juga al-hadis, al-ijma' dan juga al-qiyas, ya. Itu adalah pembahasan daripada al-fiqhu. Jadi usulun itu adalah suatu pondasi atau suatu dasaran, kemudian al-fiqhu, ya, itu adalah al-fahmu, ya. Usul fikih adalah memahami daripada pondasi tersebut, memahami daripada dasaran tersebut. Itu adalah secara bahasa. Kemudian secara syariat, secara istilah, itu adalah al-ilmu bi ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi di sini disebutkan bahwa usul fikih adalah murakkab yang terdiri daripada usulan dan juga fikih, ya. Yang mana keduanya itu kita harus mengerti satu persatu daripada pengertian daripada usulan dan juga fikih, agar apa? Agar kita mengerti, bisa memahami makna daripada usul fikih tersebut. Kemudian di sini al-aslu lughatan ma yubna alaihi ghairuhu, ya, dikatakan bahwa di sini secara bahasa adalah apa yang bisa menjadi dasaran akan suatu tempat. Ma yubna alaihi ghairuhu, ya, jadi sebagai dasaran, di atasnya itu dibangun akan suatu hal. Jadi ini adalah suatu dasaran yang mana dibangun daripada dasaran ini adalah hukum, ya, hukum syariat, ya. Kemudian disebutkan qala al-Fayyumi aslu syai' asfaluhu wa asasul ha'id asluhu wasta'sala syai' thabata asluhu wa qawiya thumma kathura hatta kila aslu kulli syai' ma yastanidu wujud dhalika syai' ilayhi fal abu aslun lil walad wa nahru aslun lil jadwal lil judul wal jam'u usulun. Ya, dikatakan di sini bahwa al-aslu, ya, aslu syai' asfaluhu, yaitu asfaluhu maksudnya asfaluhu itu apa? Bagian bawahnya. Asal dari sesuatu adalah bagian bawahnya atau bagian dasarnya, ya. Kemudian wa asasul haid. Asasul haid itu adalah asluhu, yaitu adalah pondasi daripada sebuah dinding, ya. Pondasi daripada sebuah dinding itu adalah asalnya. Kemudian dikatakan wasta'sala syai' itu thabata asluhu wa qawiya thumma kathura hatta qila aslu kulli syai' ma yastanidu wujud dzalika syai' ilaihi. Dikatakan bahwa ista'salah itu adalah akar yang kuat, ya. Kemudian akar yang kuat kemudian menjadi banyak, itu adalah ista'salah, atau dikatakan bahwa thabata asluhu, ya, akar yang kuat, wa qawiya kemudian menjadi kuat, ya. Kemudian thumma kathura kemudian banyak itu akar-akar tersebut sehingga menjadi kuat. Ya, kemudian dikatakan bahwa aslu kulli syai' ma yastanidu wujud dzalika syai' ilaihi, yaitu adalah asal dari segala sesuatu adalah apa yang bisa menjadi sandaran, ya, menjadi sandaran eksistensinya. Jadi menjadi sandaran daripada hal tersebut. Jadi sandaran daripada akan suatu ilmu tersebut.
Salah satu contohnya adalah al-abu aslul walad. Ya, jadi ayah ini adalah asal daripada anak. Ya. Kemudian wa nahru aslul judul. Ya. Kemudian nahar, sungai yang besar itu adalah asal daripada anak sungai. Ya. Itu adalah dikatakan itu asal secara bahasa. Kemudian wa yusta'malu fi istilah, ya, bisa dikatakan atau bisa digunakan di dalam secara istilah bi'iddati ma'an, memiliki banyak makna, memiliki banyak makna, ya. Dan dikatakan di sini memiliki bukan hanya satu, akan tapi banyak dikatakan. Yang pertama adalah ad-dalil. Jadi di sini ada disebutkan 5, ya. Kalau misalkan tadi itu secara bahasa itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu, yang mana aslinya adalah suatu pondasi yang mana di atasnya itu adalah dibangun suatu bangunan. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah itu disebutkan di sini ada lima makna, ya. Yang pertama dikatakan bahwa asal itu sebagai dalil, ad-dalilu ka qaulihim al-aslu fil mas'alati al-kitabu was sunnatu, ya. Orang bisa mengatakan ad-dalilu fil masalah. Apa huwa dalil di dalam suatu masalah, ya? Dalilnya dari mana? Daripada Alkitab atau as-sunnah, ya. Dan juga bisa mengatakan al-aslu fil masalah, ma huwal aslu fil masalah. Apa itu asal, ya, daripada suatu masalah? Yang dimanakan asal itu adalah ad-dalil, ya. Dari mana dalil ini diambil? Daripada Alkitab. Dari mana dalil ini diambil? Daripada as-sunnah atau al-ijma' atau al-qiyas. Wa huwa al-muradu huna fa usul fikhi adillatuhu. Maka kita tahu bahwa usul fikih ini adalah dalil-dalil di dalam suatu hukum, ya. Kemudian dikatakan bahwa fahiya ma yubna alaihi al-fiqhu, ya, dikatakan bahwa dalil ini fahiya ma yubna alaihi al-fiqhu. Di situ adalah yang bisa menjadikan dasaran daripada fikih tersebut. Wa muqabilul asli al-far'u, ya. Kalau misalkan tadi itu asal, jadi adalah suatu pondasi yang dibangun di atasnya itu adalah bangunan. Kemudian kalau far'u, ya, muqabilnya atau muqabil daripada al-asal, daripada asal tersebut itu adalah al-far'u. Al-far'u ini adalah ma yubna ala ghairihi, sesuatu hal yang dibangun di atas suatu hal. Jadi bangunan tersebut dinamakan al-far'u. Kalau yang di bawah dinamakan al-asal, yang atas dinamakan al-far'u. Wa huwa huna al-fiqhu fa innahu mabniun ala usulihi ay al-adillah al-khassah bihi al-mutakaffil ala hadzal ilmi bi bunyanihi bi bayanihi. Dikatakan bahwa jadi usul fikih ini adalah dalil-dalilnya yang menyeluruh. Bagaimana seseorang itu bisa diambil, bisa memahami akan suatu hal daripada usul fikih tersebut, ya kan? Kayak misalkan kita bisa mengerti daripada dalil itu diharamkannya riba dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ya, disebutkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang itu untuk melakukan riba. Itu yang pertama, ya. Jadi bisa kita tahu bahwa al-aslu secara makna, secara istilah itu adalah ad-dalil, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-qaidah al-kulliyah, ya. Al-qaidah al-kulliyah sebagai kaidah umum, ya, kaidah umum akan suatu hal. Seperti kabunil Islamu ala khamsati usul. Jadi Islam itu dibangun dengan 5 pondasi. Yang dikatakan bahwa dibangun dengan 5 pondasi utama, ya. Atau bisa kita ungkapkan seperti tidak boleh, ya, ada bahaya yang saling membahayakan. Ya, dikatakan bahwa kaidah tersebut kayak kaidah apa namanya? La darar wa la dirar. Ya, itu adalah suatu kaidah yang mana hal tersebut bisa kita ambil itu adalah kaidah al-kulliyah, ya. Suatu kaidah umum yang digunakan akan suatu hal, kayak misalkan bunyal Islam, dibangun Islam. Islam itu bisa berdiri dengan apa? Dengan khamsati usul, dengan 5 pondasi, ya. Kemudian dikatakan ini adalah ibarat dalam makna kaidah kulliyah ini seperti halnya kayak pilar bangunan, ya, pilar bangunan yang mana itu sebagai menyandarkan akan suatu hukum cabang. Jadi ini adalah sebagai rujukan daripada hal tersebut, ya. Kayak misalkan kaidah kuliah, suatu kaidah yang umum menunjukkan seperti hanya Islam itu bunya alal khams, ya, dibunya ala khamsati usul. Kemudian kaidah juga la dharar wa la dirar, ya, aslun min usul syariah, termasuk daripada kaidah-kaidah yang digunakan di dalam syariat. Jadi ada kaidah-kaidah yang digunakan dalam syariat.
Jadi bisa kita katakan al-asal itu memiliki makna juga al-qaidah al-kulliyah. Kemudian setelahnya ar-rujhan. Ya, ar-rujhan ini dikatakan bahwa asal bisa digunakan sebagai hal yang lebih kuat, ya. Kayak misalkan al-aslu fil kalam al-haqiqah, ya. Asal daripada suatu perkataan itulah hakikatnya, ya. Ai ar-rajih inda sami' wa huwa al-haqiqah la al-majaz. Jadi kalam ini kalau dibagi ada namanya kalam yang menunjukkan hakikah, ada kalam yang menunjukkan akan majaz, ya. Akan tapi kalau misalnya kita lihat al-aslu fil kalami, ya, jadi kalau misalkan kita badar fi dhihn, al-aslu fil kalami itu adalah hakikah, ya. Jadi hakikah ini lebih dikuatkan, memiliki lebih hal yang lebih kuat daripada al-majaz. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa al-aslu fil asya atau al-aslu fil kalami al-haqiqah. Karena apa? Kenapa beliau mengatakan al-aslu fil kalami al-haqiqah? Karena apa? Hakikah ini memiliki kekuatan yang lebih daripada al-majaz. Jadi jadi kalam itu bisa dimaknakan. Ya, misal kita katakan ada perkataan, ya, ada perkataan yang yahtamil, ya, yang memiliki ihtimal itu adalah hakikah, ada yang memiliki ihtimal itu majaz. Ya, kalau misalkan dua itu berbarengan atau memiliki ihtimal, maka yang didahulukan itu adalah al-hakikah. Jadi dikuatkan al-hakikah. Karena apa? Itu adalah sebagai asal. Ya, bermakna ar-rujhan, yaitu adalah memiliki kekuatan. Jadi ketika ada suatu hal yang mana keduanya itu memiliki memiliki makna atau memiliki ihtimal daripada keduanya, maka sesungguhnya lebih diambil kepada al-haqiqah. Contohnya kalau misalkan al-aslu fil kalami al-haqiqah, yaitu adalah asal daripada setiap ucapan adalah makna yang hakiki. Jadi seperti halnya ketika seorang itu berbicara lebih cenderung untuk memahami ucapannya secara literal atau apa adanya, ya, kecuali kalau misalkan di situ ada suatu hal yang menunjukkan akan kiasan, ya, maka itu berbeda. Dikatakan di sini contohnya al-aslu bara'atud dhimmah, ya. Kalau misalkan ada orang melakukan kesalahan, yang mana kesalahan itu entah itu memiliki ada ihtimal benar atau ihtimal salah, ya, maka kita lihat kaidahnya al-aslu bara'atud dhimmah hatta ya'ti alaihi dalil, hatta ya'ti alaihi penguat-penguat bahwa dia memang salah. Misalkan al-aslu al-bara'atud dhimmah, yaitu adalah asal tanggungan seseorang itu bebas, nggak terikat dengan ke apa-apa, ya, seperti itu. Ai ar-rajih inda da'wa bara'atud dhimmah minal mudda'a bihi ma lam takunil bayyinah. Kalau misalkan nggak ada bayyinah atau nggak ada bukti yang meyakinkan, bukti nyata, maka sesungguhnya dia itu nggak bisa disalahkan. Karena apa? Sesungguhnya orang itu secara hakikatnya atau secara asalnya itu adalah nggak salah, kecuali kalau misalkan memang ada dalilnya, ya, ada bukti yang kuat, ya, kemudian udah lihat bahwa itu memang benar-benar kesalahan yang memang dilakukan oleh orang tersebut, maka bisa ditasbit, bisa ditentukan, atau bisa dihukumi bahwa dia salah. Tapi kalau misalkan kita melihat secara zahir, kemudian nggak bertanya langsung atau nggak ada syahid yang kuat, maka semuanya nggak bisa disalahkan. Karena apa? Kita melihat kepada kaidah bahwa al-aslu bara'atud dhimmah. Maka asal tanggungan seseorang itu sesungguhnya bebas, nggak ada kesalahan, kecuali kalau misalkan ada dalil atau bayyinah yang kuat. Kemudian yang keempat adalah as-surah, wa surah al-makis 'alaiha. Kaqaulihim al-khamru aslun nabid. Ya, dikatakan bahwa ini adalah sebagai objek dalam qiyas. Objek dalam qiyas. Dalam fikih kita sering menggunakan analogi atau sering menggunakan al-qiyas itu untuk sebagai acuan dalam suatu hukum. Karena apa? Kalau misalnya qiyas ini adalah ada hukum asal, ada hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Quran, kemudian ada hukum al-far', ada hukum yang nggak disebutkan oleh Al-Quran atau Al-Hadis. Maka ketika di situ ada kesamaan, ada sesuatu hal yang sama di antara keduanya, keserupaan di antara keduanya, maka itu bisa diambil hukum asal kemudian ditatbikkan atau dipraktekkan kepada hukum yang far'. Ya, oleh karena itu di sini adalah as-surah, ya, as-surah al-magis 'alaiha, yaitu adalah sebagai objek dalam qiyas, ya. Dikatakan bahwa khamr, ya, aslun nabid, ya, al-khamr ini adalah asal, ya, daripada nabid. Aslinya itu adalah khamr ini adalah suatu minuman keras yang diambil daripada
daripada perasan anggur, ya kan seperti itu. Kemudian di situ ada hukum yang lain, kalau misalkan kenapa itu diharamkan, ya karena ilahnya itu adalah menghilangkan akal, ya, membuat orang itu nggak berakal. Kemudian ada yang lain, ya ada barang-barang yang lain seperti halnya narkoba atau hal yang lain itu yang mengatakan bahwa itu bisa menghilangkan akal, ya, melihat daripada kenapa khamr itu diharamkan karena bisa menghilangkan akal. Berarti intinya alasannya adalah menghilangkan akal, itu diharamkan. Bukan karena itu karena diambil daripada hanya anggur aja. Akan tapi bisa dikiaskan daripada itu bahwa di sini ketika ada sesuatu hal yang bisa menghilangkan akal, ya, maka bisa kita ambil bahwa setiap hal apapun yang bisa menghilangkan akal seseorang, akal sehat seseorang, maka itu hukumnya diharamkan. Kayak sabu-sabu, narkotika dan sebagainya, seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah wal mustashab. Wal mustashab ini adalah sebagai apa? Hukum yang tetap hingga ada bukti. Ya. Seperti hanya al-aslu at-taharah. Jadi kalau misalnya orang bingung, ya tadi ini saya dalam keadaan suci atau enggak, kita lihat kalau misalkan dia ingat tadi itu habis salat zuhur, misalnya kita akan seperti itu. Kemudian dia ragu-ragu apakah tadi ini saya batal atau enggak. Ya, dia ragu-ragu. Maksudnya enggak ingat sama sekali kalau misalkan dia ini pernah batal, ya. Kalau misalkan dia ragu-ragu, maka kita bisa ambil kaidah bahwa al-aslu at-taharah, ya. Asal dia itu dalam keadaan suci, ya, seperti itu. Selama dia tidak ingat, ya. Jadi hukum itu tetap ada sampai ada bukti baru. Hukumnya itu aslinya apa? Suci. Sampai ada hukum baru. Oh iya, tadi saya masuk kamar mandi, misalkan akramakumullah. Maka di situ kita lihat al-mustashab. Jadi di sini al-asal, ya, daripada usul fikih. Nanti kita akan bahas fikih di pertemuan setelahnya. Ini adalah bahasan daripada asal aja, asal secara bahasa dan asal secara istilah. Jadi kita tahu bahwa al-asal secara bahasa itu memiliki 5 makna. Yang pertama adalah ad-dalil, ya, bisa memiliki makna ad-dalil, ya, seperti hanya al-aslu fil mas'alati. Dalil di dalam suatu masalah itu adalah daripada yang diambil daripada kitab dan juga as-sunnah. Kemudian yang kedua al-qaidah al-kulliyah. Kaidah kulliyah adalah suatu kaidah yang secara umum, yang mana dengan kaidah tersebut bisa mengerti atau bisa dijadikan pondasi dalam suatu hukum. Kemudian ar-rujhan ini kalau misalnya kita lihat al-aslu fil asya, misalkan al-aslu fil kalami al-haqiqah, contohnya seperti itu, bahwa kita lihat kalam itu sebenarnya diambil dari hakikatnya selama hal tersebut tidak ada yang menunjukkan akan kias, ya, akan kiasan seperti itu. Tapi kalau misalkan masih ada ihtimal baina itsnain, ya, baina itsnain, maka kita tarjih bahwa asal daripada suatu kalimat itu adalah al-haqiqah. Dan banyak masih kaidah-kaidah yang lain, dan juga daripada yang mungkin itu memiliki 2 ihtimal, maka bisa disebutkan kayak misalkan yang kita sebutkan tadi bahwa al-asl at-taharah, ya, asal daripada hal seseorang itu ya buka tetap ada dalam suatu hukum, tidak berpindah kecuali sampai ada dalil yang lain atau sampai ada bukti yang lain, namanya mustashab. Kemudian itu yang keempat adalah as-surah al-maqis 'alaiha. Itu adalah objek dalam kias, ya, ketika al-aslu al-khamru aslun nabit, ya, khamr itu diambilnya daripada nabit, daripada perasan anggur. Kemudian apakah di situ hanya terpaku dengan perasan anggur? Enggak, di situ dilihat bahwa penyebab kenapa diharamkan karena menghilangkan akal seseorang, seperti itu. Kemudian jadi kita bisa kiaskan bahwa suatu hal yang memabukkan yang bisa menghilangkan akal seseorang, maka itu diharamkan, ya. Itu adalah contoh daripada as-surah al-maqis 'alaiha. Kemudian yang terakhir al-mustashab, seperti yang disebutkan bahwa mustashab adalah hukum yang tetap ada, ya, hukum yang tetap dalam keadaan asli sampai ada bukti baru, ya. Ya, misalkan al-aslu fil asya al-taharah. Al-aslu at-taharah liman kana mutatahhiran, bagi siapa yang dalam keadaan suci, wa syakka fil hadas, ya, dalam dia udah ngerti, dia udah wudu, ya, dalam keadaan suci, kemudian dia syak, dia ragu apakah dia batal atau enggak, maka al-aslu at-taharah, ya. Mungkin ini adalah suatu pembahasan daripada mabadi yang pertama, mabdal awal hadd usul fikih. Jadi adalah memahami daripada batasan, ya, atau definisi daripada usul, ya. Jadi istilahnya akan kita membahas daripada al-fiqhu secara bahasa dan juga secara istilah, insyaallah di pertemuan yang setelahnya. Insyaallah dengan pertemuan kali ini kita bisa memberikan manfaat
untuk saya sendiri dan juga untuk pendengar. Pak insyaallah juga memudahkan kita untuk memahami bagaimana para ulama itu menentukan akan suatu hukum. Jadi para ulama itu enggak tiba-tiba mengatakan oh ini haram, ini halal, ini misalkan makruh yang diharamkan, enggak seperti itu, akan tapi memiliki dasaran yang mana hal tersebut itu udah dilakukan oleh mujtahidin ya, seperti itu kayak misalkan Imam Syafi'i, Imamuna, beliau membuat daripada usul fikih dengan dasaran itu agar apa? Agar apa? Orang itu ketika melihat menentukan suatu hukum itu memiliki dasarannya, nggak tiba-tiba oh ini halal, oh ini nggak diharamkan, oh ini dimakruhkan sebagainya. Jadi nggak semena-mena. Jadi ada dasarannya. Ya. Jadi itulah faedah bagaimana kita memahami daripada ilmu usul fikih. Mungkin yaktafi bihadzal qadar. Kalau misalkan ada kurangnya atau apa bisa diberikan masukan dan sebagainya. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.